Anda kembali di MNC News Morning. Keberadaan anak-anak remaja yang berasal dari Citayam di sekitar kawasan Sudirman dan juga Duku Atas saat ini sedang ramai dan viral di media sosial. Iya, nah lalu lantas sebenarnya apa alasan anak-anak tersebut memilih kawasan Sudirman sebagai tempat nongkrong? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, wilayah Sudirman kini ramai dengan muda-mudi. Ya, bukan muda-mudi biasa. Mereka datang dari wilayah yang cukup jauh, salah satunya adalah Citayam. Nah, mereka datang dengan pakaian yang cukup khas, yaitu unik dan nyentrik. Nah, gaya khas mereka ini tak pelak menimbulkan fenomena sosial yang cukup unik. Hingga muncul istilah yang dinamakan dengan Citayam Fashion Week katanya. Lantas apa yang membuat pemuda-pemudi ini memilih Duku Atas sebagai tempat nongkrong mereka? Langsung aja kita ajak ngobrol. Ini udah sama Ciko Jerikonya Citayam nih, sama siapa nih namanya nih? Dikoy bang, Diko, dari mana Koy? Citayam. Oh, Citayam beneran? Iya, Oke, Citayam. naik apa Koy kesini Koy? Kereta. Kereta. Iya. Oh, kenapa milihnya ke Duku Atas Koy emang Koy? Ya lagi nongkrong bang. Oh, sering ke sini? Ya sering. Emang sering lihat di media sosial juga kali di sini? Ya sering. Lagi libur Koy? Lagi libur. Kalau nongkrong gini bawa duit berapa sih Koy kalau boleh tahu Koy? 20 kalau nggak gocap bang. 20 kalau nggak gocap. Iya. Itu buat beli apa aja Koy? Jajan-jajan, lapar kalau beli batagor kalau nggak tahu bulat. Oh, kenapa sih pilihnya Duku Atas buat nongkrong? Viral, lagi viral. Enggak, lewat aja. Oh, lagi lewat aja. Ini pertama kali apa gimana? Udah berapa kali? Beberapa kali. Kalau kesini sore-sore gitu ya? Iya. Oh, lagi libur nih kali ya? Iya. Oh, kali ya. Bajunya bisa ceritain nggak? Ini lokal semua? Apa ada produk luar juga? Lokal. Oh, lokal. Kenapa nih pilih produk lokal? Enggak, karena Ramah di kantong ya? Iya. Ramah di kantong. Ah, Oh, Empat dari mana nih? dari Parung. Dari Parung, jauh amat main ke sini. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Iya. Oke. Habis berapa ke sini biasanya? 50.000. 50.000 buat apa aja, Mbak? Buat jajan sama bayar saldo. Saldo apa? Saldo kereta. Oh iya benar. Jajan apa biasanya kalau di sini? Jajan es sama makanan gitu doang. Oh, kenapa sih milihin nongkrongnya di sini? Ya karena rame gitu. Pemirsa, munculnya anak-anak Citayam hingga Bojonggede yang rela menempuh puluhan kilometer untuk ke Duku Atas untuk sekedar nongkrong hingga beradu outfit saja, ini perlu diapresiasi. Selain sebagai contoh bahwa Jakarta merupakan ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh siapa saja, fenomena ini juga memiliki contoh bahwa fashion lokal Indonesia ini masih dinikmati oleh anak-anak muda. Asalkan saat menongkrong tetap menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Bersama juru kamera Muhammad Faisal dan Raga Firdaus, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa. Saya senang banget kalau Bayu lagi Saya bikin senang begini. loh, tapi lihat anak-anak itu ada di Sudirman. Betul, memang di satu sisi ya mungkin mereka ya itu adalah sisi positif kali ya. Kalau memang mereka tidak melakukan hal aneh di sana Iya. gitu ya, tapi mereka bisa bercengkrama atau mungkin dapat ide baru di sana Sosialisasi, seperti itu. terus Iya, teman dari baru. suburb kan ke tengah kota, Betul, terus menikmati. Ya memang itu gunanya di Sudirman kan sudah Betul. dibuat bagus, infrastrukturnya buat apa? Buat nongkrong. Betul. Nah, itu memang dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Mbak Selamat Devi, pagi, sehat Mbak Mbak Devi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Devi ini gimana nih? Anak-anak Citayam lah. Nah, ini bagaimana nih Mbak Devi melihat tren ini nih sebenarnya? Seperti apa sih? Ya, pertama berarti kita perlu mengapresiasi bahwa pembangunan infrastruktur transportasi seperti kereta itu akhirnya mampu membantu teman-teman yang ada
di kawasan penyangga untuk bisa mengakses. Kenapa Betul. kemudian SCBD itu singkatannya Sudirman, Citayam, Bogor, Depok? Oh. Karena bicara CBD-nya itu kan memang yang dilalui oleh jalur kereta. Nah mungkin agak susah nih buat teman-teman dari Bekasi atau Tangerang gitu ya, memang Iya, jalur iya. keretanya nggak langsung ke sana, sehingga kemudian mereka belum juga memenuhi area itu misalnya. Nah yang kedua, ini kan masuk musim liburan, di mana Yeah. tidak heran gitu kalau anak dan remaja pasti memang tidak libur saja, mereka punya keleluasaan waktu yang besar, Yeah. sehingga untuk eksplorasi diri dan sebagainya itu pasti akan menjadi milik mereka. Nah yang ketiga, tadi kita tidak bisa memungkiri bahwa dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah, bahwa yang namanya urban, bahwa yang namanya metro itu akan selalu kota, itu akan selalu menjadi pusat segala rupa hal gitu ya. Iya, Yang iya. sekarang promosinya makin gencar otomatis lewat media sosial. Kan nggak ada promosi khusus tentang Jakarta, Mbak Dev. Mohon maaf, semua kota di dunia itu pasti akan menampilkan sesuatu yang berbeda, yang pasti lebih unggul, lebih sering dilihat, karena memang orang-orang yang ada di kota itu punya akses lebih, sehingga kemudian tidak heran kalau itu yang memenuhi ruang media sosial, sehingga ketika ada kesempatan maka anak-anak muda ini akan berusaha mengaksesnya. Alhamdulillah ada jalur kereta. Jadi yang namanya anak dan remaja itu selalu ingin menjadi bagian dari yang besar, yang kece, yang keren, yang otomatis direpresentasikan oleh kota. Iya Mbak Devi, apalagi ini jadinya mereka bisa mengapresiasikan diri mereka begitu ya, untuk mencari perhatian mungkin atau sosialisasi di ruang yang lebih besar lagi daripada hanya di sosial media. Nah kemudian apakah kemudian nanti Citayamnya ini bisa apa ya, kalau dari namanya viral ini sekarang aja kan sudah terangkat gitu ya secara sosial begitu. Nah perkembangan nantinya di Citayam kemudian di Jakarta ini kah, apakah ada gap kah, atau mungkin mereka mencoba untuk mendekatkan diri begitu, seperti apa Mbak Devi? Gini, gimana pun juga ini fenomena yang makanya saya selalu sebut metrosentrik. Jadi memang kalau zaman dulu yang namanya subculture atau dalam istilah saya minimarket budaya, jadi kalau secara umum itu kan di media sosial yang namanya supermarket budaya, segala macam budaya ada di sana, tapi sayangnya menunya memang dikuasai oleh kota. Nah, gara-gara daya tarik itu, mereka setiap orang yang melihat, kemudian memaknai dan mempraktekannya, punya caranya sendiri. Nah, ini yang terlihat pada anak-anak ini, gitu. Dia melihat segala sesuatu terkait fashion yang kemudian mereka terjemahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga muncullah subculture atau minimarket budaya yang namanya Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week ini terus terang kenapa bisa mendapatkan momentum terangkat ke panggung global? Satu, karena ada media sosial. Yang kedua, tetap saja karena backgroundnya adalah kota. Mereka melakukan ini di Sudirman. Kalau itu dilakukan di Citayam, tetap tidak akan mendapatkan exposure sebesar itu, gitu kan? Karena ada kontras, ada perbedaan, ada keunikan yang kemudian membuat itu menjadi keren. Karena dalam bahasa algoritma sosial di era digital, yang keren tuh apa sih? Yang beda, gitu kan? Bayangkan Sudirman dengan polanya yang seperti itu, lalu kemudian diguncang dengan pola baru ini, dan itu bagus gitu. Nah, enaknya di zaman sekarang, pengalaman saya dengan teman-teman ke sana untuk mengecek apa sih yang sebenarnya terjadi juga. Sekarang karena mereka ini sudah masuk ke panggung nasional juga lewat sosial media, malah anak-anak dari daerah lain justru mulai mengikuti mereka. Jadi indahnya di era digital, subculture atau minimarket budaya ini punya kesempatan juga untuk kemudian memiliki pengaruh atau menjadi kiblat di ruang yang lebih luas. Mbak Devi, ini kalau tadi ini seakan-akan Mbak Devi mengatakan bahwa mungkin tidak ada kultur shock berarti dong, baik buat anak Citayam atau mungkin baik buat warga Jakarta yang memang biasa melihat Sudirman seperti apa gitu. Lalu apakah ada negatifnya kalau begitu dengan hal tersebut? Kalau terkait dengan interpretasi atau menerjemahkan budaya dengan gaya mereka, justru itu keren karena itu akan memberikan alternatif kan. Dan ini juga akan merangsang tempat-tempat lain, anak-anak muda lain juga mengekspresikan dirinya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan lokalitas mereka. Nah, memang kemarin kan ada yang kemudian mengomentari soal sampah. Menurut hemat saya,
karena mereka ini anak dan remaja, ini momentum kita untuk mendidik mereka. Jangan kemudian menempahkan kesalahan ini pada mereka. Kita tahu orang-orang dewasa dengan mobil-mobil mewah sekalipun juga masih buang sampah sembarangan. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuat teladan bagi kota-kota lain atau tempat-tempat lain yang berpotensi didatangi juga, untuk satu membuat struktur yang benar agar kulturnya itu juga terbangun. Struktur itu apa? Sistem. Jadi jelas, misalnya ada panduan-panduan buang sampah di mana, tempat buang sampahnya juga banyak. Lalu yang ketiga, ada orang yang kemudian mengingatkan, artinya ada petugas yang, halo dek, ayo nih, kalau yang belum buang sampah, ayo joget dulu misalnya. Kemudian ayo buang sampah ya di situ ya. Jadi bukan untuk dimarahi, bukan untuk dikekang kreativitasnya, tapi ini bagian dari edukasi. Wong orang dewasa saja di Indonesia masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak layak, seperti membuang sampah sembarangan. Jadi mereka tidak salah, justru tempatnya kita orang dewasa untuk mendidik mereka. Baik, jadi ini adalah momen di mana kita bisa mendorong mereka gitu untuk berperilaku sosial yang baik, yang sesuai dengan budayanya, begitu ya Mbak Devi ya. Kita bisa menerapkan nilai-nilai sosial di situ di dalam kesempatan ini gitu. Tapi Mbak Devi, ini apakah dengan misalkan anak Citayam ini pergi ke Jakarta jauh-jauh? Kalau tadi ngomongnya sih cuman numpang lewat aja sebenarnya, tapi kan berapa kilo jauhnya. Nah, ini apakah menjadi bukti lain bahwa di Citayam sendiri kurang maju sehingga mereka harus mencari hiburan di tempat lain yang mungkin cukup jauh? Gini, tadi kan saya sudah sampaikan, bukan tidak ada ruang publik yang indah di kawasan Citayam, Depok, Bogor, itu banyak sekali. Tapi tadi, kota di seluruh dunia itu punya pesona yang berbeda. Metrocentric itu tetap tidak bisa dipungkiri gitu ya. Ini ada persoalan dengan orang merasa statusnya menjadi berbeda. Ada unsur simbolik. Jadi bukan hanya sekedar kenyamanan, bukan hanya sekedar ketersediaan. Di Citayam, Bogor, Depok tuh banyak sekali ruang publik yang bahkan asik banget, damai banget, seru banget. Tapi secara simbolik, anak-anak ini kan ingin kelihatan bahwa mereka bagian dari kemajuan kota, bukan kotanya tidak maju gitu ya. Nah, ini juga terjadi di mana-mana di seluruh dunia juga demikian. Kenapa kota-kota seperti New York, Paris dan sebagainya, walaupun kota-kota lain di Amerika juga indah, tetap saja gitu ya kita merasa belum menjadi manusia Indonesia kalau belum ke Jakarta misalnya. Nah, mereka beruntung, mereka punya akses itu lewat kereta. Nah, kenapa tidak kemudian itu dilakukan, apalagi ada momentum liburan misalnya. Baik Mbak Devi, jadi memang infrastruktur itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan suatu kota ataupun masyarakat, begitu ya Mbak Devi. Dan juga bagaimana nih tips and trick ataupun pesan-pesan dari Mbak Devi untuk menjadikan momen ini menjadi sebuah peran sosial gitu, bukan hanya sesuatu yang negatif tapi untuk membangun. Gak apa-apa, jadi kan kita tinggal soal fashionnya justru kita dorong terus gitu ya. Kemarin saya mendengar hebat sekali Pak Mas Menteri kita, Mas Sandiaga Uno, yang bahkan akan memberikan beasiswa. Itu baru hebat gitu ya. Anak-anak ini dirangkul, didorong agar kreativitas ini kemudian semakin baik, semakin profesional. Terkait dengan perilaku membuang sampah, perilaku berhubungan antar remaja yang berpotensi untuk menjadi tidak positif, itu bukan tanggung jawab anak-anak itu. Mereka masih berada di bawah tanggung jawab kita orang dewasa. Baik itu keluarga masing-masing maupun orang-orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan di mana mereka berkumpul. Artinya, ayo bangun semangat gotong royong sosial kita dalam aspek-aspek seperti ini. Baik, terima kasih Mbak Devi Ramawati udah bergabung bersama kita pagi hari ini. Semoga mungkin tidak hanya Citayam yang ke Jakarta, tapi nanti Citayam juga berbenah. Jadi nanti warga Jakarta yang main-main ke Citayam gitu, seperti Sama itu. Sebagai warga kota nih harusnya bisa mengajak ataupun mengedukasi mungkin para bisa seperti anak-anak ini, anak Citayam. Remaja ini. Nah, kalau Citayam dan sebagainya udah jadi bagian dari megapolitan kali ya. Terima kasih Mbak Devi, selamat pagi. Terima kasih Mbak Devi, selamat pagi.